Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas tentang Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini sangat viral sekali di kalangan masyarakat dan kalangan elit-elit politik di negeri kita ini. Karena beberapa hari yang lalu beliau mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa beliau siap menjadi capres di tahun 2024 nanti. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Dan ketika Bapak Anies mengeluarkan pernyataan seperti ini, maka banyak sekali yang kepanasan kupingnya, terutama para buzzer Cokro TV dan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Cokro TV yang digandrungi oleh para buzzer Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi, Habib Kribo, dan Abu Janda. Dan Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya Bapak Giring Ganesa. Karena mereka ini selalu menyerang Bapak Anies dengan fitnah-fitnah keji, supaya Bapak Anies dibenci oleh rakyat Indonesia dan Bapak Anies tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden di 2024 nanti. Entah kenapa yang ditakutkan oleh para buzzer ini kalau Bapak Anies menjadi presiden di 2024 ini. Padahal mereka selalu mengkritik pedas terhadap Bapak Anies. Mereka selalu ngebully Bapak Anies. Mereka selalu bilang Bapak Anies ini seorang bapak politik identitas, seorang bapak politik yang pintar merangkai kata-kata indah, tetapi pekerjaan 0%. Dan Bapak Anies ini selalu menerima penghargaan, padahal penghargaan itu layak diberikan kepada gubernur sebelumnya seperti Ahok. Begitulah pernyataan mereka. Ketika Bapak Anies mendapat penghargaan, mereka selalu bilang itu adalah penghargaan untuk gubernur sebelumnya. Anies hanya mengambil dan mendapatkan penghargaan tanpa ada kerja. Itulah selalu pernyataan mereka yang ada di media sosial mereka seperti YouTube dan Twitter mereka. Mereka selalu menyerang Bapak Anies siang dan malam. Tetapi apa yang terjadi? Semakin mereka menyerang, semakin mereka ingin menjatuhkan Bapak Anies, semakin tinggi elektabilitas kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Anies, bahwa Bapak Anies ini layak untuk memimpin negeri kita Indonesia ini. Dan mereka selalu membuat pernyataan bahwa Bapak Anies ini seorang gubernur yang intoleran, dan selalu bilang Bapak Anies ini tidak toleransi terhadap pemuka-pemuka agama lain. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali pemuka agama yang ada di Jakarta, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain-lain, memuji Bapak Anies bahwa Bapak Anies sangat toleransi terhadap agama lain. Bapak Anies selalu mendukung jika ada umat agama lain membangun rumah ibadahnya atau mengadakan acara kebesaran agama mereka. Bapak Anies selalu mendukung. Jadi para pemuka agama ini sangat suka dengan Bapak Anies. Tetapi para buzzer ini selalu bilang Bapak Anies ini tidaklah toleransi. Bapak Anies ini adalah gubernur yang paling intoleran terhadap agama lain. Tetapi yang namanya kebenaran selalu terlihat benar. Walaupun saat ini mereka sukses untuk memfitnah seseorang, tapi suatu saat kebenaranlah yang akan menang. Dan mereka sudah kehabisan bagaimana menjatuhkan Bapak Anies. Dan baru-baru ini Bapak Anies sukses membangun JIS, Jakarta International Stadium. Ini salah satu stadium termegah di Indonesia. Dan mereka membuat lagi pernyataan bahwa Bapak Anies Baswedan ini harus diperiksa KPK dalam pembangunan JIS tersebut. Dan akhirnya Bapak Anies dipanggil lagi oleh KPK dan diperiksa di gedung KPK. Tetapi apa yang terjadi?
hasilnya 0. Karena Bapak Anies benar-benar bersih, teman-teman. Dan beberapa minggu yang lalu, mereka melaporkan Bapak Anies lagi tentang pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta. Pembangunan sirkuit Formula E ini dari awal mereka selalu mengkritik bahwa sirkuit ini nggak bakalan terrealisasi oleh Anies Baswedan. Dan pengerjaan sirkuit Formula E ini sangatlah singkat dikerjakan oleh Bapak Anies Baswedan. Dan setelah pembangunannya sukses terrealisasi, mengadakan event di sirkuit tersebut, dan sukses lagi, dan mendapat pujian dari media-media internasional. Dan mereka melaporkan Bapak Anies lagi bahwa ada penyelewengan dana di pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta. Dan beberapa minggu yang lalu Bapak Anies datang lagi ke gedung KPK, dipanggil dan diperiksa selama 11 jam. Dan hasilnya apa? 0 lagi. Dan mereka berharap Bapak Anies keluar dari gedung KPK dan sudah memakai baju oranye. Tetapi ketika Bapak Anies diperiksa selama 11 jam dan keluar dengan santainya beliau, dan para wartawan berteriak seperti ini, Anies Baswedan, Presiden 2024. Dan para buzzer menangis lagi. Nggak bisa, sudah kehabisan akal untuk menjatuhkan Bapak Anies. Dan pada akhirnya beberapa hari lalu Bapak Anies mengeluarkan bahwa beliau siap untuk menjadi capres di 2024. Mungkin para buzzer lagi memikirkan bagaimana lagi untuk menjelekkan, memfitnah dan menjatuhkan lagi martabat dan kinerja Anies Baswedan supaya beliau tidak terpilih di capres 2024 nanti. Bakalan diserang terus, teman-teman. Para buzzer ini selalu mengeluarkan pernyataan bahwa mereka adalah yang paling NKRI, yang paling toleransi. Begitulah pernyataan mereka. Padahal kalau kita lihat dengan akal sehat, mereka ini lah yang para gerombolan yang memecah belah bangsa. Mereka selalu benar, mereka tidak pernah salah ketika mereka mengeluarkan pernyataan. Begitulah kehidupan para buzzer, karena mereka mencari makan dengan cara memfitnah dan membuli Pak Anies Baswedan dan ulama-ulama yang tidak pro terhadap pemerintahan saat ini. Dan untuk kita semua, mari kita doakan supaya Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden 2024. Kita berharap ada perubahan di negeri kita ini, supaya negeri kita lebih maju dan jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.